Pemirsa, DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno Selasa 13 Agustus 2024 besok untuk memilih PLT Ketua Umum menggantikan Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri, dan kini untuk informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar dan juru kamera Yahdin Syafrizal yang saat ini berada di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Langsung ke Sheha. Sheha, bagaimana situasi di kantor DPP saat ini? Bagaimana sistem kepemimpinan di Partai Golkar pasca mundurnya Erlangga, dan juga siapa kandidat yang menguat untuk menggantikan posisi Ketua Umum? Kadia dan juga pemirsa, untuk situasi saat ini di Partai Golkar memang cukup sepi, walaupun memang saat ini elit Partai Golkar tengah mempersiapkan rapat pleno yang rencananya akan digelar besok malam. Kemudian juga untuk situasi kepemimpinan Partai Golkar saat ini, tentunya kalau mengutip konferensi pers yang digelar oleh Partai Golkar kemarin, saat ini tugas yang diemban oleh Ketua Umum ini akan langsung otomatis jatuh ke Wakil Ketua Umum yang akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian kemarin juga diungkapkan bahwa Erlangga Hartarto ini baru mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar ini secara de jure. Namun karena memang sudah ada surat pengunduran diri, namun untuk secara de facto-nya ini posisi Ketua Umum masih diisi oleh Erlangga Hartarto karena surat pengunduran diri tersebut belum diresmikan oleh elit Partai Golkar, dan rencananya ini akan menjadi salah satu agenda utama untuk dilaksanakan pada rapat pleno besok malam. Nah, kemudian juga pertanyaan lainnya mengenai siapakah nantinya yang akan mengisi posisi kosong Ketua Umum Golkar atau menjadi PLT Golkar selama beberapa bulan ke depan. Ini besok juga akan ditentukan melalui rapat pleno, namun kemarin sudah diungkapkan oleh elit Partai Golkar yang mengungkapkan bahwa PLT Ketua Umum Golkar ini pasti akan dipilih dari 11 nama Wakil Ketua Umum. Nah, dari nama-nama Wakil Ketua Umum ini ada 11 orang, ada beberapa nama yang memang cukup kuat digadang-gadang akan menjadi PLT Ketua Umum. Misalnya salah satunya adalah Ketua MPR Bambang Susatyo, kemudian juga ada Menteri Perindustrian, kemudian juga ada nama Ketua Bidang Polhukam, Wakil Ketua Bidang Polhukam Adis Kadir dari Partai Golkar. Nah, tentunya ini masih belum tahu siapakah nanti yang akan menggantikan Erlangga sementara untuk sampai nantinya Ketua Umum definitif ditentukan pada saat Munas. Dan kita akan menunggu nanti keputusannya melalui rapat pleno besok hari. Nah, kemudian pertanyaan lainnya mengenai siapakah nantinya yang akan menjadi Ketua Umum definitif. Ini nanti akan ditentukan lewat Munas yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti. Nah, ada beberapa syarat memang yang harus dipenuhi oleh kandidat-kandidat yang akan mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum pada Munas nanti. Salah satunya adalah harus menjadi pengurus Partai Golkar minimal selama 5 tahun, dan juga kemudian track record ataupun rekam jejak dari calon tersebut nantinya akan terus dipertimbangkan. Namun ada beberapa nama juga yang memang sudah menguat gitu sebagai salah satu kandidat untuk calon ketua umum. Misalnya ada nama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, kemudian juga ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, bahkan nama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini juga sempat disebut-sebut berpotensi menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Namun kembali lagi, kalau kita melihat ADRT Partai Golkar ini, Ketua Umum Golkar harus dipilih melalui Munas yang rencana dilaksanakan Desember, dan juga harus pernah menjadi pengurus Partai Golkar selama 5 tahun dengan track record yang sangat baik. Kan ya? Ya, Sheha, waktu pendaftaran Cakada kan sudah dekat. Lantas bagaimana nasib nama-nama Cakada yang sudah diusung oleh partai di masa kepemimpinan Erlangga? Seperti apa nasib para Cakada ini? Ya kan ya, memang waktu pengunduran diri dari Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto ini cukup tiba-tiba dan juga mendadak, sehingga memang banyak pihak yang cukup terkejut atas keputusan Erlangga Hartarto untuk mundur. Sehingga memang untuk saat ini, karena mengingat untuk pendaftaran Cakada ini sudah tinggal menghitung hari lagi, sehingga memang ada pertanyaan bagaimana nasib-nasib para orang-orang yang sudah diusung oleh Partai Golkar di masa kepemimpinan Erlangga. Kalau kita mengutip kemarin ungkapan dari Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia, ini mengungkapkan bahwa Golkar ini tidak akan terganggu dengan mundurnya Erlangga Hartarto, kemudian akan tetap siap menghadapi pemilihan kepala daerah, kemudian juga untuk nama-nama yang sudah diusung oleh Partai Golkar, ini tentunya
tidak akan berubah atau tidak akan ada perubahan. Nah, kemudian kita pasti bertanya soal nama-nama yang belum diusung oleh Partai Golkar. Misalnya, kalau di DKI Jakarta ini sudah diusung gubernurnya, maka nama wakil gubernur ini masih menjadi pertanyaan. Kalau kemarin Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa sudah ada namanya, bahkan sudah mengungkapkan inisial, namun dengan digantinya Erlangga Hartarto dengan PLT ini tentunya menjadi pertanyaan, apakah nantinya PLT ini akan memberikan pendapat lain ke koalisi untuk siapakah yang akan mendampingi Bacagub di DKI Jakarta. Kemudian juga dengan mundurnya Jusuf Hamka di Jawa Barat, ini membuat kekosongan untuk nama Bacakada yang nantinya akan didukung oleh Partai Golkar. Kemudian juga ada sistem yang harus dilakukan oleh Partai Golkar untuk mengusung nama Bacakada ke KPU nantinya, karena untuk nama Bacakada ini harus ditandatangani langsung oleh Ketua Umum. Nantinya apabila PLT ini sudah dipilih, maka nantinya Golkar akan harus membuat SK baru di Kemenkumham yang nantinya untuk menyatakan bahwa Partai Golkar ini akan dipimpin sementara oleh PLT. Kemudian juga Golkar harus membuat surat yang menyatakan bahwa tidak ada sengketa yang terjadi di Partai Golkar, sehingga nantinya nama-nama Bacakada yang didaftarkan ke KPU ini akan sah ditandatangani oleh PLT. Jadi kan ya, memang untuk PLT yang terpilih besok ini akan memiliki posisi yang sangat krusial, terutama di beberapa daerah di Indonesia, tentunya karena pada saat ini sudah menghitung hari menjelang pendaftaran Bacakada, kemudian juga pilkada serentak ini sudah tidak lama lagi. Kita akan menunggu nanti siapakah yang akan menggantikan sementara Erlangga Hartarto sebagai PLT Ketua Umum Golkar yang akan ditetapkan besok pada rapat pleno. Kembali ke Anda ke studio. Ya, baik. Terima kasih atas laporan tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.